Shalom, pagi. Mari sama-sama tekan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Semua oleh karena kasih karunia. Maka pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Markus pasal yang ke-12. Markus pasal 12 ayat 18 sampai ayat 27. Markus pasal 12 ayat 18 sampai ayat 27. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Datanglah pada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya pada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan, dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah berisikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang kebangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa dalam cerita tentang Semak Duri bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Isa dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah yang kita mengerti dengan baik. Mengapa kita mengerti dengan baik? Sebab firman Allah menekan kamu sesat. Dan firman Allah kata kamu benar-benar sesat. Kita perhatikan ayat 24. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat." Ayat 27, B, kamu benar-benar sesat. Mengapa firman Tuhan berkata kamu sesat? Lawan sesat mengerti. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti. Sebab bicara di surga bukan kawin mengawinkan seperti di dunia, tapi hidup seperti malaikat. Di surga bukan seperti di dunia, kawin dan mengawinkan, nanti punya anak, tidak. Tapi hidup seperti malaikat. Oh, katakan nanti surga ada kawin mengawin, ketemu bidadari dan segalanya. Jelas itu sesat. Itu di dunia. Tapi di surga tidak. Hanya hidup seperti malaikat. Hanya kerjanya menyembah. Hanya kerjanya menyembah kepada Tuhan. Hanya menyembah kepada Dia. Betapa penting kita menjadi anak Tuhan yang sesat. Apa yang kata pada pasal mengerti. Sebab Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup. Sebagaimana Alkitab menulis dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Di akulah mati karena akulah hidup. Aku telah hidup. Kembali kita perhatikan Wahyu pasal pertama ayat 17 dan ayat yang ke-18. Wahyu pasal pertama ayat 17 dan ayat 18. Ketika aku melihat dia, tersungguhlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atas, lalu berkata, "Jangan takut, akulah adalah yang awal dan akhir, dan yang hidup.
Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Jadi Allah yang disembah bukan Allah yang mati. Dia musuh yang terakhir mau sekarang. Dia hidup. Kalau dia hidup, dia sanggup menolong dan menyelesaikan masalah saudara. Kalau dia mati, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hidup, beban yang saudara hadapi, penyakit saudara hadapi, persoalan saudara hadapi, problem yang saudara hadapi, seperti tidak berdaya ingat. Dia hidup, dia sanggup menolong dan hidup. Amin. Hidup sebab di surga bukan seperti di bumi, tapi hidup seperti malaikat. Amin. Kalau kita mengatakan di surga itu tidak ada sesat, tapi kita sangat bertemu dengan Tuhan, kita dengan menyembah. Amin. Mari tundukkan kepala, penjamkan atas sejahtera, menteraikan firman dan hati kamu. Jangan kayak sifat yang negatif, tapi buat yang jujur dan hati. Memberikan besar pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apa juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis dalaman Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.